baca Yasin, berdoa. Ini boleh dijadikan menantu nih kalau nanti sudah dewasa. Ya, kita lanjutkan. Bu, Nabi Sulaiman itu pernah didatangi oleh malaikat Israel. Dan dia bersahabat dengan malaikat Israel. Keren kan? Coba bayangkan. Bersahabat dengan malaikat maut. Apa ada manusia yang bersahabat dengan malaikat maut? Ada. Nabi Sulaiman dan Nabi Ibrahim. Keren itu. Gak tanggung-tanggung. Teman baiknya malaikatnya malaikat Israel, punya penyawa. Nabi Sulaiman itu didatangi oleh malaikat Israel, biasa silaturahmi. Kalau kita nggak ada ceritanya malaikat Israel kalau datang mau silaturahmi. Urusannya kalau Israel datang cabut nyawa. Cabut nyawa. Jadi Mama Nika kalau malaikat Israel datang jangan dikira silaturahmi, keren amat, nyabut nyawa. Jadi nggak ada orang yang mau didatangi oleh malaikat Israel kecuali Nabi Sulaiman. Datang Nabi Sulaiman datang malaikat Israel kepada Nabi Sulaiman yang ketika itu Nabi Sulaiman sedang dikelilingi oleh teman-teman beliau. Kemudian malaikat Israel ini melihat seseorang, dipelototin seseorang. Yang dipelototan ini nggak tahu bahwa itu adalah malaikat Israel. Pokoknya dia merasa bergidik, serem aja dilihatin gitu. Kita juga kan risih ya kalau ada seseorang liatin, kita pelototin kita, tapi nggak berani untuk berkata-kata. Pokoknya dia merasa takut saja. Dia nggak tahu kalau itu malaikat Israel. Nah, setelah malaikat Israel pergi, dia tanya kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, tadi yang datang itu siapa ya? Kok dia melihatin saya terus?" Nabi Sulaiman, tuh yang baru datang tadi itu Israel. Kaget dia, loh, kok saya dilihatin mulu? Kemudian kalau malaikat Israel datang, sudah pasti itu urusannya kan kematian. Nah, lantas orang ini bilang kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, saya takut didatangi oleh Israel itu. Oleh karena itu tolong kirimkan saya dengan kekuasaanmu ke India. Kirim saya ke India." Coba bayangkan waktu itu Nabi Sulaiman itu beradanya di Palestina. Suruh kirim ke India. Gimana cara ngirimnya? Dengan kekuasaan Nabi Sulaiman. Suruh angin. Nabi Sulaiman bilang, "Baik." Supaya apa? Supaya nggak terpantau, nggak diketahui nanti saya kemana. Akhirnya dengan kekuasaannya Nabi Sulaiman itu perintahkan angin untuk membawa laki-laki ini ke negeri India. Hebat betul Nabi Sulaiman ya. Angin saja dia perintah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada orang yang unjuk kekuasaan belum apa-apanya dibandingkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu raja, punya pasukan. Pasukannya itu bukan saja manusia, tentara, tapi juga jin. Jadi kalau Nabi Sulaiman itu mempersiapkan pasukannya, siap, itu ada manusia juga, jin juga ikut baris. Cuma nggak kelihatan saja sama kasat mata kita. Nah, dipindahkanlah oleh angin orang itu ke India. Ternyata apa yang terjadi? Begitu sampai di India, malaikat Israel sudah menunggu. Pak Subhan senyum-senyum. Dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Selesai cabut nyawa, balik lagi malaikat Israel ke Nabi Sulaiman. Datang, nanya lagi. Nabi Allah, kata Israel, "Saya baru cabut nyawa orang tadi.
Tadinya saya bingung, kata dia. Malaikat Israel bingung. Kenapa? Kata Nabi Sulaiman, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa orang itu di Hindia, sementara tadi berada di Palestina dengan engkau ya Nabi Allah. Makanya saya prototin dia. Gimana ceritanya nih? Allah perintahkan saya untuk mencabut nyawa dia di Hindia, sementara sekarang saya berada dengan dia, dengan Nabi Allah berada di Palestina. Makanya saya pergi aja, kata malaikat Israel. Tahu nyampe di India, dia sudah ada di situ. Itulah namanya mangut Pak Subhan. Pak Subhan kan? Pak Ridho Subhan kan? Iya. Pak Ridho Subhan. Nah, jadi kalau cerita kematian, usia, Bapak Ibu sekalian, kita itu nggak tahu. Justru kadang-kadang kita ini pergi, ya, menyongsong kematian maut kita itu nggak tahu. Makanya jangan katakan, oh kalau nggak kesana tadi barangkali nggak mati. Takdirnya sudah seperti itu. Oh, kalau nggak dibawa ke sana barangkali berobat, ya nggak mati dia. Loh, itulah takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mbak Atin dan anak-anak, keluarga besar semuanya, jangan pernah putus asa. Ikhtiar sudah dilakukan, sudah maksimal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat hasil yang kita lakukan, tapi yang dinilai, yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah usaha kita. Maka dalam bekerja pun, kerja keras kita banting tulang, ya, cari rezeki. Bukan berhasilnya itu yang dinilai oleh Allah, tapi usaha kita, kerja keras kita, keringat kita. Sebab kalau yang dinilai adalah berhasilnya itu, nanti orang sudah kerja keras, tapi begitu-begitu saja penghasilannya, dia akan protes kepada Allah. Kalau hasil yang dinilai, ya, tapi yang dinilai itu adalah usahanya, ikhtiarnya. Nah, begitu juga dalam kehidupan yang lain. Mengobati orang yang sakit bukan wajib sembuh, tapi wajib berusaha untuk berobat, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kematian ini menjadi pelajaran penting dan berharga bagi kita, bahwa semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, para jemaah, saya sering mengajak kepada kita semuanya, mari kita persiapkan bekal kita menjelang kita ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti tidak timbul penyesalan. Karena dalam Quran itu ada kalimat, ada kata-kata penyesalan kita. Bentuknya apa? Ungkapan kita, ya laitani. Ada Quran itu misalnya begini, ya laitani kuntu turaba. Ya laitani itu artinya aduhai, atau sayang ya, penyesalan. Pokoknya kalau di dalam bahasa Quran, kalau dalam bahasa Arab itu kira-kira kalau orang yang menyesal, mestinya dia lakukan tapi nggak dia lakukan, maka kalimat yang muncul itu adalah ya laitani, sayang amat ya. Kira-kira begitu bahasa kita. Bahasa Betawinya apa? Sayang amat. Bukan sayang amat. Gimana bahasa Betawinya, Pak? Sayang amat ya. Emang kenapa ya? Kira-kira begitu. Ya, edda. Bukan lagi edda. Iya kan? Begitu. Pokoknya penyesalan karena dia tidak lakukan. Jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi. Maka mumpung belum terjadi pada kita, kita persiapkan diri kita. Bapak Ibu sekalian, ada zaman Nabi, ada seseorang bernama
Sa'bah. Satu riwayat menyebutkan namanya Sa'bah, satu Sya'ban. Sa'bah atau Sya'ban bin Bujdah. Boleh dilanjut dikit lagi, Bu? Terus. Kayak tukang parkir aja, terus. Sya'ban itu, Bu sekalian, ya, jemaah Nabi kalau sholat itu unik. Apa uniknya? Dia selalu mengambil shaf barisan paling depan yang pojok sebelah kanan. Makanya Nabi tahu bahwa kalau yang berdiri sholatnya di pojok sebelah kanan itu adalah Sya'ban. Sama dengan kita, kalau pojok sebelah kiri itu Pak D. Kosim. Tahu sebelah kiri pojoknya kapan gitu. 2 kali saya hadir, 3 kali saya hadir di sini takziah, 2 kali berceramah, duduk Pak D. Kosim itu selalu di sana. Pojok. Karena menunggu tamu-tamu yang datang. Tapi bagusnya pindah-pindah. Kalau nggak pindah ditandai Israel sama mulu. Ya. Apa benar Israel? Dia kan posisinya di sana. Jadi pindah-pindah Pak D. Begitu sekali pindah kebenaran ya. Tenang Pak D, kalau belum waktunya belum. Nah, Nabi tahu bahwa kalau yang pojok kanan itu pasti Sya'ban. Setiap sholat berjemaah. Nah, satu hari Nabi mau sholat dengan jemaah, tahu-tahu Nabi lihat, kan biasanya kalau sholat jemaah itu Nabi itu periksa shafnya. Mana Pak RT hadir, Pak Rudi hadir, oh sekarang absen, sibuk, Pak Isa, Pak Ridho, udah jarang muncul Al-Barakah kemana umpamanya. Bukan nyindir, hanya ngingatin aja gitu. Bercanda Pak Ridho. Nah, dia absen sama Nabi. Enggak ada Sya'ban tadi di situ. Nabi bilang, ada yang tahu? Enggak. Kalau kita tunggu sebentar. Tunggu sebentar enggak muncul. Akhirnya sholat. Selesai sholat subuh, itu sholat subuh itu. Selesai sholat subuh, Nabi bilang ini kok tumbennya dia enggak ada. Ada yang tahu? Enggak ya Rasulullah. Rumahnya ada yang tahu? Ada ya Rasulullah. Berangkat Nabi selesai sholat subuh ke rumah Sya'ban itu. Ibu-ibu tahu jaraknya? Selesai sholat subuh nyampe di rumahnya menjelang waktu duha. Kira-kira perjalanan 2 jam jalan kaki. Nah, waktu itu belum ada sepeda motor. Jalan kaki 2 jam perjalanan. Sampai di rumah yang dituju, diketok pintunya. Assalamualaikum, keluar istrinya. Waalaikumsalam. Nabi tanya, Sya'ban mana? Dengan berinan air mata istrinya bilang, ya Rasulullah, suami saya menjelang subuh tadi meninggal ya Rasulullah. Kaget Nabi dan sahabat-sahabat, sambil innalillahi wa inna ilaihi raji'un, oh pantas nggak sholat. Terus gimana kondisinya? Baik ya Rasulullah, cuma saya penasaran ya Rasulullah. Apa penasarannya? Suami saya tadi menjelang meninggal, dia berucap keluar kalimat yang saya nggak paham artinya. Kami nggak ngerti ya Rasulullah. Apa yang dia ucapkan memangnya? Suami saya bilang begini, ada 3 ungkapan dia. Pertama, ya laitani, kenapa tidak lebih jauh? Itu yang pertama. Ya laitani, kenapa tidak lebih jauh? Aduh sayangnya, kenapa nggak lebih jauh? 1. Yang kedua, kenapa ya laitani, sayang kenapa nggak yang baru saja? Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Bingung kami ya Rasulullah, saya nggak paham apa maksud ucapan suami saya.
Nabi kemudian tersenyum. Nabi memberikan penjelasan. Nah, memberikan penjelasan. Haus sore? Ya, cepat deh, cepat. Urip pun haus dengar saya ceramah. Saya kan belum minum. Gua yang ceramah, dia yang haus. Ayah Urip. Urip itu CS sama saya, Bu. Kalau dia lihat saya pulang, disamperin sama dia. Sampai istri saya bilang, Pak, itu teman khusus. Jangan main-main, doanya dikabulkan oleh Allah itu orang seperti itu. Rip, sudah duduk Rip? Udah minum? Kuenya ntar Rip. Lu jangan makan kue dulu, gua minum aja dulu. Nah, sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sampai minum. Dia sebelah kanan nih. Oh, yang bingung istrinya. Bukan Nurik ya? Ngetes ini dengan fokus enggak gitu. Lanjut deh ya. Tiga, bingung kami Rasulullah. Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Nabi tersenyum. Nabi bilang, oh itu begini penjelasannya. Suamimu itu orang manusia, kalau menjelang dia mati, menjelang meninggal, Allah perlihatkan, Allah buka itu langit. Allah pertunjukkan kepada dia amalan-amalan yang dia lakukan ketika hidup. Diputar kayak video gitu, diperlihatkan apa yang sudah dia lakukan. Ternyata apa? Allah perlihatkan yang selama ini dia lakukan. Dia setiap sholat berangkat dari rumahnya menuju masjid, berjemaah dengan Nabi, itu perjalanannya 2 jam. Jauh sekali. Perjalanan yang jauh itu kemudian Allah perlihatkan pahalanya yang begitu besar, sehingga dia menyesal. Ya Allah, ya laitani gitu. Kenapa tidak lebih jauh? Tentu kalau perjalanan yang lebih jauh pahalanya akan lebih besar. Menyesal dia karena Allah tunjukkan pahalanya yang begitu besar. Kemudian yang kedua apa ya Rasulullah? Karena suami saya bilang, kenapa tidak yang baru saja? Pernah ketika mau sholat subuh ke masjid, Sa'ban itu bertemu dengan seorang laki-laki yang kedinginan, menggigil tubuh dia. Sa'ban ini pakai mantel. Kemudian mantel dia itu, baju tadi, kemudian dia pakaikan kepada laki-laki itu. Dia di samping pakai mantel, pakai jaket, ada lagi baju yang lain. Sehingga bersama dengan laki-laki itu akhirnya mereka sholat berjemaah. Allah perlihatkan pahalanya memberikan baju tadi. Sehingga dia menyesal, ya Allah, kenapa enggak yang baru saja saya berikan? Yang bekas saja pahalanya begitu besar Allah berikan. Misal dia. Terakhir yang ketiga, yang dia katakan, kenapa tidak seluruhnya? Kenapa enggak semuanya? Begitu dia sarapan pagi, mau sarapan, sudah tersedia. Ada segelas teh, susu, ya segelas susu, kemudian sepotong roti. Diketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu dibuka krek, ada pengemis. Bapak, saya udah berhari-hari nggak makan. Dipegang tangannya sama sahabat, ditarik ke dalam rumahnya. Duduk. Begitu duduk, ini ada segelas susu, sepotong roti. Kita bagi 2 ya, paruh-paruh. Separuh susunya segelas, setengah gelas untuk kamu, setengah gelas saya.
dan rotinya saya potong 2. Dia berikan, dimakan. Allah perlihatkan pahalanya yang begitu besar. Hanya memberikan segelas separuh susu dan setengah roti. Sehingga dia menyesal, ya Allah, kenapa enggak semuanya saja saya berikan. Nah, begitulah Allah tunjukkan Bapak Ibu sekalian. Maka ketika kita hidup di dunia ini, inilah ladang kita beramal. Ya, ladang kita untuk bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beribadah, ya, banyak-banyak bersedekah. Sedekah itu bisa macam-macam. Tidak selamanya sedekah itu dalam bentuk materi. Tidak selamanya. Nah, kalau punya kemampuan materi bagus. Kalau enggak dengan tenaga, ya. Kalau enggak dengan yang lain-lain. Pak RT kita ini sedekahnya banyak. Ya. Kalau dengan materi beliau bantu luar biasa. Kalau enggak umpamanya ngurusin masyarakat, itu sedekah. Oh, sudah diurusin, banyak yang protes. Enggak apa-apa Pak RT. Memang begitu. Makian, caci maki, justru itu menjadi pahala semua. Supaya Pak RT-nya makin banyak pahalanya, besok caci maki terus Bapak Ibu sekalian. Sabar Pak RT. Itu semuanya pahala semua itu. Pahala semua. Perbanyak sabar. Ya, perbanyak sabar. Jadi kita pun semua begitu. Nah, kita datang kemari, ya, kita bertakziah, itu merupakan sedekah. Ya, sedekah doa. Tuan rumah, ini ada minuman. Kalau nanti ada kue, itu menjadi sedekah. Ya, bagi yang memberi, keluarga atau tetangga yang berbagi, itu sedekah. Semakin banyak semakin bagus. Apalagi untuk yang berceramah sedekah, bagus semua. Canda batin. Jadi jangan ngiri kalau yang baca doa, ya, itu lebih. Karena sedekahnya juga lebih, Pak Subhan. Jadi wajar yang datang umpamanya hanya satu kantongan, enggak pakai kantongan juga enggak apa-apa, udah minum. Jadi kalau Mas Rofi nanti jangan lirik-lirik Pak Subhan. Itu bercanda Mbak, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin terlalu lama, mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita lanjutkan karena besok masih ada kegiatan kita. Sekali lagi melalui kesempatan ini, sekali lagi harapan kita Mbak Adin terutama dan anak-anak, ya, banyak-banyak bersabar. Saya katakan tadi, tidak ada yang berduka, tidak ada yang bersedih. Barangkali memang kadang-kadang kita ini begitu sudah nggak ada, oh perasaan kok masih ada, ya, akan diputar, itu akan diingatkan. Bukan maksud saya untuk membuka luka kembali, mengingatkan memori yang sedih, bukan. Tapi kira-kira justru menjadi penguat, ya, menjadi penguat. Seringlah berdoa, ya, mohon ampunan bagi almarhum, terutama kedua ananda kita. Ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhum amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bacaan-bacaan doa Yasin kita, doa kita malam ini diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, minta maaf kalau ada kekurangan, mohon ampun atas segala kekeliruan. Sekali lagi, ya, saya sentil-sentil Pak Dekosim, Pak RT, yaitu hanya untuk jok-jokan saja Pak Suha. Mohon maaf, ya. Maksud saya itu supaya mengakrabkan kita. Saya sentil ke musola, ya, besok-besok mudah-mudahan ke musola gitu, ya kan. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.